Halo, selamat datang di PCI Podcast. Cerdas, religius, dan berakhlak mulia. Alhamdulillah. Kali ini bersama saya Alfani Kamil yang akan memandu acara PCI Podcast ke depannya. Dan bersama saya kali ini kita ditemani dengan Ustadz Ridwan Abdul Aziz. Ustadz, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat ya Ustadz ya. Gimana Kang Kamil kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Cuman ya gimana ya, kita sedang dalam keadaan pandemi COVID, jadi ya banyak yang terdampak gitu Ustadz. Ya. Dan di masa pandemi seperti ini Kang Kamil, kita itu harus bisa menjaga kesehatan kita. Betul Ustadz. Kita harus banyak berolahraga mungkin atau juga berjemur ya. Ya. Dan itu untuk meningkatkan imunitas tubuh ya Ya, Ustadz. betul sekali untuk meningkatkan imunitas tubuh, dan jangan lupa kita juga harus menggunakan prokes ya. Oh ya, protokol kesehatan ya Ustadz ya. Selain prokes kita juga harus meningkatkan protak. Waduh, apa tuh protak itu Ustadz? Protak adalah protokol ketakwaan. Oh itu ya. Selain daripada menjaga imunitas tubuh, kita juga menjaga imunitas hati kita ya Ustadz ya, agar tertaut kepada Allah ya. Semakin pancek gitu ya Ustadz ya. Iya. Ketakwaan kita sehat dan fisik kita pun sehat ya. Sehat. Iya, betul sekali. Ya, kali ini teman-teman, jadi Ustadz Ridwan ini salah satu guru tahfidz di SMP PCI, dan beliau ini juga koordinator tahfidz. Jadi tim tahfidz itu, guru-guru tahfidz itu ada beberapa guru dan disatukan dalam satu tim gitu, dan beliaulah koordinatornya ya Ustadz ya. Iya, alhamdulillah, insyaallah. Ini saat kita akan berbincang-bincang lah mengenai tahfidz dan tahsin itu di PCI. Ya ini sekedar sharing ya Ustadz ya, sharing untuk teman-teman penyimak PCI Podcast agar tahu ya seperti apa tahsin dan tahfidz itu ya Ustadz ya. Iya. Ini Ustadz, terkait tahsin, kita bahas tahsin dulu ya Ustadz ya. Ya, silahkan. Tahsin itu apa sih Ustadz itu? Apa tahsin itu? Jadi tahsin itu secara bahasa ya, artinya itu membaguskan. Ya. Jadi ketika kita belajar tahsin itu kita belajar membaguskan. Lalu pertanyaannya, apa yang dibaguskannya itu? Ya. Kita itu sedang membaguskan Suara kita. Oh, tidak seperti itu. tidak seperti itu ya Ustadz? Kalau ingin membaguskan suara, karena ini yang sering menjadi problem di kita ya. Ya. Saya mah nggak mau belajar tahsin. Kenapa? Suara saya mah tidak bagus, cenah. Padahal bukan itu tujuan mempelajari tahsin. Oh, bukan suara ya Ustadz ya? Bukan. Kalau ingin memperbagus suara, kita ada ilmu yang namanya ilmu vokal. Oh iya. Kita bisa belajar vokal agar merdu, agar indah suaranya. Tapi ilmu tahsin ini mempelajari tentang membaguskan bacaan Al-Qur'an. Begitu Kang Kamil. Jadi poinnya itu tahsin itu membaguskan bacaan Al-Qur'an. Karena suara itu sudah anugerah dari Allah. Ya. Jadi tinggal diasah saja gitu saja suara ya. Jadi meskipun suara bukan patokan, tapi nanti mengikuti atau seperti apa Ustaz? Jadi yang pertama harus ditanamkan adalah dalam belajar tahsin ini kita itu betul dalam pelafalan huruf-huruf Al-Qur'an. Ya. Karena nanti kita bahas secara bahasanya ya. Jadi secara bahasa itu tahsin itu adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Ikhraju kulli harfin, mengeluarkan setiap huruf, min makhrajihi, dari tempat keluarnya, ma'a i'ta'ihi, disertai haqqahu wa mustahaqqahu, hak dan mustahak hurufnya. Masya Allah Ustaz, sangat dalam sekali ini tentang tahsin ini. Pak Kamil nih, kenapa kita harus mengeluarkan huruf sesuai tempat keluarnya? Kan tadi ya, ikhraju kulli harfin min makhrajihi, mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya. Ya, agar yang pertama sesuai dengan pelafalan mungkin saja. Ya. Agar nanti misalkan tidak tertukar arti dan makna mungkin saja. Iya. Karena di dalam bahasa Arab itu Kang Kamil sangat sangat luar biasa gitu bahasa Arab, yang menjadikan kita
Oh, salah harokat sendiri akan berbeda gitu Ustaz ya? Berbeda dari segi artinya. Ya. Karena seperti ini misalkan kita contohkan. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi, mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya. Seperti contohnya di surat Al-Fatihah ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, di situ kita menggunakan hanya hak kecil. Di dalam Al-Quran ditulisnya dengan hak kecil. Lalu kita tertukar dengan hak besar, Alhamdu, itu sangat jauh sekali maknanya. Padahal itu pergeserannya hanya sedikit. Alhamdu itu dengan hak kecil itu, misalkan ini lidah dan kerongkongan ya, tenggorokan. Hak kecil itu kita umpamakannya dengan bahasa hak kecil ya. Padahal kan di bahasa Arab itu nggak ada hak kecil hak besar. Iya. Dengan hak kecil aja lebih mudah dipahami. Hak kecil itu keluarnya dari tengah tenggorokan. Alhamdu. Lalu kita geser sedikit ke bawah, yang ke bawah tenggorokan, jadi menggunakan hak besar atau alhamdu. Itu berbeda makna. Yang pertama hak kecil alhamdu, maknanya segala puji. Kalau hak besar alhamdu, maknanya segala kehancuran atau segala kerusakan. Masya Allah. Tidak hanya itu, kita contoh yang kedua, al-alamin, menggunakan huruf ain di akhir ayat yang tadi ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-alamin diganti dengan huruf hamzah, al-alamin. Sangat jauh sekali maknanya. Yang asalnya al-alamin menggunakan ain, seperti tadi, ain itu posisinya ada di tengah tenggorokan. Sedangkan huruf hamzah itu al-alamin itu ada di bawah tenggorokan. Maknanya sangat jauh berbeda. Kalau al-alamin menggunakan huruf ain, maka artinya semesta alam. Sedangkan al-alamin menggunakan huruf hamzah artinya segala penyakit. Kita coba artikan satu ayat itu. Yang pertama, kita artikan yang salahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, segala kehancuran untuk Allah, Rob Tuhan, segala penyakit. Tuh sangat jauh sekali. Yang asalnya kita ingin memuji Allah dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gimana itu artinya? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuh. Yang asalnya kita ingin memuji malah jadi mencela. Nauzubillahi min dzalik. Dan di situ pentingnya kita belajar tahsin Al-Qur'an. Masya Allah, Ustaz. Sangat jauh ya, padahal bedanya cuman salah huruf gitu ya. Salah huruf, salah sedikit sekali dari yang harusnya keluar dari tengah tenggorokan jadi ke bawah. Tapi fatal ya. Sangat fatal sekali. Tentang tahsin ini, Ustaz, dulu itu saya ya sedikit cerita lah ya. Ketika saya ngorak lah saatnya pas nuju iyalah sedang masih kecil lah, masih kanak-kanak. Dulu kan kita biasalah di desa itu kan belajar di masjid gitu ya, setiap maghrib gitu. Betul. Nah, kita kan belajarnya itu dulu itu belum ada kata-kata atau pelajaran tahsin lah gitu, belum sefenomenal sekarang gitu ya. Jadi dulu tuh masih disebutnya itu tajwid gitu saat. Tajwid. Tentangnya tajwid, ayo diajar tajwid cina gitu. Belajar baca Quran tah. Nah, ini ingin ditanyakan tentang emang perbedaan tahsin dan tajwid itu apa sih, Ustaz? Ya. Karena di masyarakat ya kita sering mendengar ucapan atau ungkapan seperti ini. Belajar tajwid itu adalah belajar tentang kaidah-kaidah membaca Al-Qur'an. Sedangkan tahsin itu adalah prakteknya. Nyatanya tidak begitu. Nyatanya tajwid dan tahsin itu adalah suatu hal yang sama. Sama. Jadi tajwid itu bukan tentang teori, misalkan tahsin itu tentang prakteknya, tidak, tapi tahsin dan tajwid adalah masih itu saja. Karena dalam kaidahnya at-tahsinu huwa at-tajwidu. Tahsin itu adalah tajwid. Lalu apa itu tajwid? At-tajwidu huwa at-tahsinu. Tajwid itu adalah tahsin, jadi masih itu saja, Kang Kamil. Cuman perbedaan nama saja, tapi isinya sama. Isinya sama. Untuk mempelajari bacaan Al-Quran. Jadi kalau misalkan kita setelah mempelajari tahsin atau tajwid itu, nanti manfaat
yang akan kita dapatkan dari mempelajari tahsin itu apa, Ustaz? Manfaat kita mempelajari tahsin atau tajwid itu adalah supaya kita terbebas dari membaca Al-Qur'an yang salah. Karena ketika kita membaca Al-Qur'an dengan salah, ditakutkannya seperti tadi yang sudah dicontohkan. Nanti artinya salah menerjemahkannya, nanti pemahamannya salah, menjadi keliru dalam memahaminya. Iya, betul. Oh, Masya Allah, begitu ya Ustaz ya. Alhamdulillah gitu ya, kita baru sebentar saja kita sudah banyak ilmu yang didapatkan, Ustaz. Alhamdulillah gitu ya. Kalau ini Ustaz, tentang, kan kita tadi sudah menerangkan tentang tahsin ya Ustaz ya, tentang tahsin seperti apa, kemudian kesalahan dalam baca Quran, dan manfaatnya sendiri kan tahsin itu seperti itu. Nah, sekarang kita ingin tahu nih, mungkin sobat-sobat PCI Podcast yang menonton ingin tahu seperti apa gambaran tahsin di SMP PCI, Ustaz. Jadi di SMP PCI ini atau Prima Cendikia Islami ini, kita ingin berfokus untuk membetulkan dulu bacaan siswa-siswanya. Nanti dari bacaan yang sudah baik, sudah benar, ketika menghafal pun sudah baik dan benar dalam hal membacanya. Bisa cepat ya nanti ngafalnya. Insya Allah. Karena yang sering terjadi adalah ketika kita sudah menghafal tapi dengan bacaan yang tidak baik, tidak benar ya, nanti hafalan itu seringkali tidak mudah untuk dirubah, untuk dibenarkannya. Seperti surat Inna A'tainakal Kautsar. Seperti surat itu di ayat keduanya, fasholli li rabbika. Tapi yang sering terjadi apa? Fasholli li rabbika. Ya. Padahal di li itu tidak panjang di surat apa itu teh Al-Kautsar. Jadi kita fokusnya membetulkan dulu bacaan supaya nanti ketika menghafal tidak salah begitu. Dan biar nanti ketika terbiasa juga untuk dibenarkan juga ya Ustaz ya. Iya. Karena kebanyakan kan kadang kita menemukan ada penghafal Quran gitu, kemudian susah dibenarkan gitu karena ya belum beres mungkin ya tahsinnya. Belum beres dari tahsinnya. Iya. Betul. Jadi hal pertama sebelum menghafal Al-Qur'an adalah mempelajari bacaannya dengan benar. Seperti itu Kang kami. Siap. Oh, begitu Ustaz ya gambarannya. Kalau terkait outputnya Ustaz gitu kan, kadang orang tua siswa itu kan ya oke, kita udah mempelajari tapi nanti anak saya itu bakal seperti apa jadinya ketika beres mempelajari tahsin ini. Jadi untuk outputnya sendiri kita berharap bahwa siswa ini mampu melafalkan Al-Qur'an, membacakan Al-Qur'an dengan benar sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga terhindar dari kesalahan-kesalahan fatal membaca Al-Qur'an. Oh, Masya Allah Ustaz. Ya mudah-mudahan siswa-siswi SMP PCI dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar ya, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Ustaz telah berbincang dengan kami di sama-sama. PCI Podcast ini. Alhamdulillah kita dapat ilmu yang sangat bermanfaat dari Ustaz Ridwan Abdul Aziz. Mudah-mudahan antum diberkahi oleh Allah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. PCI Podcast, cerdas, religius, berakhlak mulia. Ya, silakan diminum Ustaz. Ya, terima kasih.